Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Kemarin kita sudah melewati sesi pertama ya, yaitu tentang melakukan sketsa penggunaan lahan di Desa Cerah Ceria. Bapak dan Ibu sekalian, di pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kembali, yaitu diskusi terkait tentang temu kenali pemicu dan proses perubahan penggunaan lahannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Arga Pandiwijaya, saya merupakan peneliti di bidang Geoinformatics. Di pagi hari ini saya masih bersama teman saya, yaitu Asri Joni, atau dipanggil Aji, Pak. Saya juga peneliti di bidang kebijakan penggunaan lahan. Jadi tujuannya kita sekarang ngapain adalah kita akan coba mencari atau mengidentifikasi perubahan lahan yang dominan yang ada di desa kita, Bapak Ibu. Lalu kita coba mengidentifikasi faktor penyebab perubahan lahan. Lalu kita cari lagi bentuk hubungan atau keterkaitan antar faktor penyebab tadi. Dan di akhir kita bisa menggali aktor atau informasi terkait dengan perubahan lahan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mengenalkan alat bantu untuk diskusi kita pagi hari ini. Pertama adalah sketsa peta penggunaan lahan kemarin yang kita diskusikan. Kedua adalah kertas plano, metaplan warna-warni, kancing sebanyak satu orang 20 buah dan mungkin kita butuh banyak ya. Spidol, double tip atau sticky gum, kamera, dan alat perekam suara, wadah atau mangkok plastik. Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita akan diawali dengan mengenali perubahan penggunaan lahan dominan yang ada di Desa Cerah Ceria. Sebelum itu, kita harus membuat dulu atau menyiapkan tabel input dengan 5 kolom kunci. Yang pertama adalah tutupan lahan awal, yang kedua adalah tutupan lahan saat ini, yang ketiga adalah perubahan penggunaan lahan dominan, yang keempat adalah ranking penggunaan lahan dominan, dan yang kelima adalah kolom aspek. Kolom aspek terbagi menjadi 3 subkolom. Yang pertama aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, aspek lingkungan, penjelasan dari keadaan setiap aspek, dan kolom terakhir adalah penilaian baik atau buruk dari setiap aspek. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya melihat dari hasil sketsa penggunaan lahan di hari yang lalu, itu banyak terdapat penggunaan lahan sawah nih Bapak dan Ibu. Berarti di sini di tabel ini kita bisa mengisi di tutupan lahan yang saat ini adalah sawah ya. Nah, Bapak dan Ibu, 10 tahun yang lalu, tutupan lahan sawah ini, tutupan lahannya apa ya? Kalau zaman dulu itu banyaknya hutan rawa, Pak. Tapi kalau sekarang jadi sawah. Baik, Bu. Berarti di sini di tutupan lahan awalnya saya tuliskan hutan rawa ya. Ada juga di sini dulu semak belukar, Pak. Semak belukar ya. Baik, kalau gitu di sini ada juga semak belukar ya. Saya tulis di tutupan lahan awalnya adalah semak belukar. Nomor 2 ya. Ini juga ke sawah. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, berarti dari diskusi kita sudah mengidentifikasi ada 2 perubahan penggunaan lahan nih. Yang pertama adalah hutan rawa menjadi sawah. Yang kedua adalah semak belukar menjadi sawah. Oh, Pak, semak belukar juga ada yang jadi pemukiman sekarang. Wah, menarik sekali nih, Bu. Berarti saya tulis ya. Yang ketiga nih berarti nih. Ada juga di sini semak belukar. Dan saat ini tutupannya adalah sawah. Permukiman ya tadi ya. Permukiman.
Berarti kita sudah punya perubahan penggunaan lahan, yaitu satu lagi nih tambahan yang ketiga adalah semak belukar menjadi permukiman. Baik, kita sudah punya 3 ya Bapak dan Ibu, perubahan penggunaan lahan. Bapak dan Ibu, perubahan penggunaan lahan dari 20 tahun yang lalu, hutan rawa menjadi sawah, apakah memiliki dampak dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan? Kalau hutan rawa menjadi sawah, aspek sosial sama ekonominya itu bagus, Pak. Baik, Ibu. Bagus. Nah, aspek sosial dan ekonomi yang bagus itu seperti apa ya, Bu ya? Bisa dicontohkan, Bu? Kalau aspek sosialnya itu desa cerah ceria semakin berkembang, Pak. Sekarang tuh ada banyak jalan, terus pasar-pasar jadi rame. Oke, Bu, kalau gitu ini saya berikan centang ya di sini ya, checklist sebagai penanda bahwa aspek sosial itu punya perspektif yang baik oleh masyarakat. Oke, nomor 1 berarti baik. 1 ini adalah sosial ya. Ini 2, lingkungan 3. Kalau ekonomi yang dikatakan baik seperti apa ya, Bu ya? Kalau ekonomi itu masyarakatnya pendapatannya jadi meningkat. Jadi sekarang tuh bisa punya uang untuk bayar sekolah gitu, Pak. Wah, berarti dampak ekonominya sangat bagus ya. Ini saya kasih centang ya, Bu ya. Iya. Baik. Tapi kalau dari aspek lingkungan tidak begitu baik, Pak. Seperti apa tuh, Mbak ya? Untuk yang aspek lingkungan tidak baik. Kalau contohnya kalau dulu itu banyak hewan-hewan, banyak juga pohon-pohon, sekarang udah rata, Pak. Oke, udah berubah ya jadi sawah ya. Iya. Berarti ini saya berikan tanda silang ya untuk yang aspek lingkungan. Nah, di perspektifnya berarti juga yang tadi saya belum tulis, yang ekonomi dengan perspektif baik, tapi yang lingkungan dengan perspektif buruk. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita kan sudah memiliki 3 perubahan penggunaan lahan. Nah, saat ini saya ingin tahu sebenarnya perubahan penggunaan lahan yang dominan itu apa sih? Kita akan coba ranking ya di sini ya. Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira yang paling dominan itu apa, Bapak dan Ibu? Ini Pak, semak belukar yang jadi sawah kayaknya nomor 1 deh. Oke, saya tulis ya, semak belukar menjadi sawah nomor 1. Kemudian hutan rawa menjadi sawah ini menurut saya nomor 2, Pak. Kemudian semak belukar menjadi pemukiman itu ketiga. Baik, ini saya tulis ya, yang hutan rawa menjadi sawah nomor 2 dan semak belukar menjadi pemukiman nomor 3. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita sudah mengidentifikasi 3 perubahan penggunaan lahan dominan. Nah, tadi kita baru saja melakukan 1 simulasi dari perubahan penggunaan lahan. Silahkan untuk ulangi pada perubahan penggunaan lahan yang kedua dan ketiga dan seterusnya jika ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita telah bersama-sama mendiskusikan bahwa perubahan penggunaan lahan yang paling dominan adalah semak belukar menjadi sawah ya, Bapak dan Ibu. Oke. Lalu untuk tahap selanjutnya, kita akan coba untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari perubahan semak belukar menjadi sawah. Di sini Bapak dan Ibu saya akan membuat sebuah tabel di mana tabel tersebut berisi dari faktor penyebab perubahan penggunaan lahan dominan. Pertama adalah nomor. Lalu di sini ada faktor penyebab. Dan Bapak dan Ibu, nanti kita akan melakukan pembobotan dari setiap faktor penyebab. Oleh karena itu di sini saya tambahkan kolom bobot. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan mulai memberikan tulisan untuk setiap faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Nah, saya akan menggunakan
beberapa metaplan ya. Di sini saya akan memberikan 3 buah metaplan kepada masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak dan Ibu diterima. Ini faktor penyebabnya bebas ya Pak? Bebas Pak, silahkan diisi menurut perspektif Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini boleh isinya satu kertas 3 faktor penyebab. Oh, satu kertas kita untuk satu faktor penyebab saja ya Bu ya. Silahkan kalau misalkan ada faktor penyebab lain dituliskan di kertas yang lainnya. Oh, Tapi ingat ya Bapak dan Ibu, saya cuman menyediakan 3 metaplan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Silakan pilih 3 faktor penyebab yang menurut Bapak dan Ibu paling penting dalam perubahan penggunaan lahan semak belukar menjadi sawah. Pak, ini punya saya sudah selesai. Baik Bu, terima kasih. Kita tunggu yang lain ya. Saya juga sudah selesai Pak. Oh, baik. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang saya sudah punya 6 faktor penyebab ya di dalam 6 metaplan. Sekarang kita lihat dulu ya bersama-sama ada apa saja di sini faktor penyebabnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau saya lihat di sini ada faktornya karena pekerjaan, meningkatkan ekonomi, bahan pangan, bahan makanan, mendukung program pemerintah dan kerja petani. Nah, ini kalau saya lihat Bapak dan Ibu, ini ada beberapa faktor penyebab yang bisa digabungkan nih. Kita sama-sama berdiskusi ya, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan penggabungan dari faktor penyebab yang sudah kita kumpulkan. Misalkan seperti ini nih Bapak dan Ibu, bahan makanan di sini ini sepertinya mirip ya maksudnya dengan bahan pangan ya. Ini kalau kita gabungkan bagaimana? Boleh Pak, Setuju ya? setuju. Oke, ini kita sisihkan dulu bahan pangan. Lalu selanjutnya ini kalau saya lihat pekerjaan dengan kerja sebagai petani nih Bapak dan Ibu. Nah, ini sepertinya juga masih bisa digabungkan ya? Bagaimana? Sepakat atau tidak Bapak dan Ibu? Sepakat. Oke, sepakat ya. Jadi pekerjaan. Nah, mungkin kalau yang ini meningkatkan ekonomi dengan itu lagi mendukung program pemerintah. Nah, ini sepertinya hal yang cukup berbeda ya. Kalau begitu ini saya tuliskan dulu di sini Bapak dan Ibu metaplan yang sudah kita kelompokkan ke dalam tabel input kita. Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Yang kedua sebagai pekerjaan. Yang ketiga sebagai peningkatan ekonomi. Dan yang keempat sebagai mendukung program pemerintah. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah punya nih sekarang 4 faktor penyebab dari perubahan penggunaan lahan semak belukar menjadi sawah. Nah, sekarang saya ingin minta bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan bobot kepada 4 faktor penyebab tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langkah selanjutnya kita akan memberikan bobot pada setiap faktor penyebab dari perubahan penggunaan lahan semak belukar menjadi sawah. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan menggunakan media kancing ya. Media kancing ini berjumlah masing-masing warna 20. Nanti saya akan memberikan kepada Pak Bapak 20 dan Ibu 20 juga. Nah, peraturannya seperti ini Bapak dan Ibu. Silahkan, ini menurut penilaian subjektif ya. Silahkan untuk memberikan kancing yang paling banyak kepada faktor penyebab yang menurut Bapak dan Ibu paling dominan. Begitu ya. Silahkan langsung taruh aja di atas metaplannya. Oke, waktunya saya persilahkan Bapak dan Ibu, silahkan. Jangan nyontek ya Bapak dan Ibu. Ini menurut perspektif masing-masing saja, bebas. Ini tidak ada penilaian ya, tidak ada yang bagus, yang jelek dan lain sebagainya. Gitu. Oke, nah ini saya cukup senang nih karena sudah langsung cepat tanggap nih ya penduduk yang ada di desa Cerah Ceria ini. Sudah selesai Pak. Sudah, oke Bapak dan Ibu, sudah habis ya? Pastikan sudah habis ya? Iya,
Sip. Oke, kalau gitu boleh bantu saya untuk menghitung jumlah kancingnya, Bapak dan Ibu? Boleh. Ya. Tapi menghitungnya tolong dibagikan ya. Yang biru berapa, yang kuning berapa. Oke? Baik. Silakan. Pak, bisa tolong saya, Pak? Nah, Ibu bisa tolong. Nanti saya akan coba bantu tuliskan di dalam tabelnya. Oke. Nah, di bobot ini nanti saya akan pisahkan yang warna biru dengan yang warna kuning gitu ya. Silakan. Mohon digeser Pak ya, nggak apa-apa ya. Sip. Oke, untuk yang faktor bahan pangan berapa ya hasil pembobotannya? Untuk bahan pangan di sini ada 3 biru, Birunya 3, ya, dan 5 kuning. kuningnya 5. Baik. Oke, selanjutnya untuk faktor penyebab pekerjaan ada berapa ya Bapak atau Ibu? Ini Pak, yang biru ada 5, Biru 5. yang kuning ada 5 juga. Oh, seimbang ya. Berarti untuk pekerjaan kayaknya seimbang nih antara Bapak dan Ibu itu menilainya cukup equal ya. Selanjutnya untuk yang faktor penyebab peningkatan ekonomi Yang biru 10, 10, kuning, Bu? yang kuning 10. Oh, baik. Baik, sama juga nih, cukup menarik nih Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk faktor penyebab mendukung program pemerintah. Untuk faktor ini hanya ada 2 biru saja, Pak. Oke, 2 biru, kuningnya 0 ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi ini saya coba total ya. Ini totalnya 8, 10, 20, dan 2. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita sudah mendapatkan hasil pembobotan dari semak perubahan semak belukar menjadi sawah. Kalau kita lihat, bobot yang paling tinggi faktor penyebabnya adalah karena peningkatan ekonomi. Jadi tujuan Bapak dan Ibu di sini dalam merubah semak belukar menjadi sawah agar ekonomi dari masyarakatnya meningkat ya Bapak dan Ibu. Jadi ini nomor 1 nih. Kita akan berikan tanda dulu nomor 1. Yang kedua karena pekerjaan ya. Karena mungkin di sini penduduknya sudah terbiasa untuk bertani sawah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Lalu yang ketiga adalah karena butuh makanan ya, padi sebagai penyedia bahan pangan, dan yang terakhir karena mendukung program pemerintah gitu ya. Walaupun di akhir tapi tetap ya pemerintah Indonesia itu tetap di hati ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ada sedikit tips yang memudahkan kita nanti dalam membaca hasil diskusi dan juga memudahkan proses fasilitasi teman-teman nantinya. Nah, contoh adalah pada saat kita diskusi faktor penyebab, ada beberapa faktor yang agak berjauh atau bingung ya kita membacanya. Contoh mungkin seperti ini. Di sini cuma ditulis pekerjaan. Nah, kalau orang lain membaca atau lebih banyak orang yang membaca akan bilang pekerjaan apa maksudnya. Nah, ketika sudah muncul kata-kata seperti ini yang cuma satu kata atau mungkin tidak jelas ya, kita mesti elaborasi lagi. Nah, dalam hal ini mungkin pekerjaan seperti apa yang dimaksud. Kita harus menanya kembali kepada peserta atau ke masyarakat. Dalam konteks pekerjaan ini apakah membuka lapangan pekerjaan atau mungkin menjadi pekerjaan utama yang ada di desa. Nah, jadi ini kita konfirmasi kembali kepada peserta diskusi. Contoh mungkin pada ini adalah pekerjaan. Nah, Bapak Ibu bisa menanyakan kembali nih, apakah ini meningkatkan pekerjaan di desa atau membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, dalam hal ini saya coba contohkan, mungkin pekerjaan ini ketika dielaborasi lagi adalah menjadi membuka lapangan pekerjaan. Nah, ketika bahasanya berganti, itu akan mudah pada proses analisanya dan juga proses fasilitasinya juga akan semakin enak ya dibaca, dan juga masyarakat pun juga akan mudah mengerti. Maka dari itu ketika ada contoh-contoh faktor yang terlalu simpel atau mungkin terlalu aneh, mohon kepada fasilitator gali lagi dan coba tanyakan lagi maksudnya apa, sehingga kita bisa membuat atau menerjemahkan ke dalam kalimat-kalimat yang lebih baik seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, tahapan selanjutnya kita akan mencari keterkaitan bentuk dan hubungan di antara faktor-faktor penyebab yang telah teridentifikasi. Saat ini kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yaitu pertama kita perlu menyiapkan metaplan dari faktor penyebab yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya.
Kemudian kita perlu menempelkan double tip pada bagian belakang metaplen tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita menempelkan metaplen atau menyebarkan metaplen tersebut secara acak ke dalam tabel input yang akan menjadi media diskusi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita ke tahap yang kelima, yaitu tahap di mana kita akan coba melihat keterkaitan hubungan dan juga bentuk dari setiap faktor penyebab yang telah kita identifikasi sebelumnya. Nah, kita di sini akan coba melihat Bapak dan Ibu, apakah faktor A dapat mempengaruhi faktor B, faktor A dapat mempengaruhi faktor C, atau faktor B ternyata dapat mempengaruhi faktor C. Nah, jadi kita akan coba menghubungkan jejaring-jejaring dari setiap faktor penyebab yang telah teridentifikasi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah cukup dimengerti? Sudah. Baik, silahkan Bapak dan Ibu untuk membuat garis pada setiap faktor-faktor penyebab, hubungan dari faktor penyebab tersebut. Silahkan Bapak dan Ibu. Silakan Ibu terlebih dahulu. Baik, Pak. Menurut saya begini, Pak. Oke, jadi faktor ekonomi saling berhubungan ya, memiliki keterkaitan dengan lapangan pekerjaan. Lalu faktor ekonomi juga memiliki hubungan dengan bahan pangan dan juga faktor ekonomi memiliki hubungan dengan program pemerintah. Cukup menarik Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Baik Bapak, ini sangat menarik sekali nih, hubungan antar faktor penyebabnya. Di sini Bapak mengatakan bahwa bahan pangan dengan lapangan pekerjaan itu sebenarnya saling mempengaruhi ya faktor penyebabnya. Lalu kemudian program pemerintah itu bisa memicu adanya banyak sekali program-program untuk menambah bahan pangan gitu ya. Selain itu juga program pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Baik, ini saya senang sekali karena Bapak dan Ibu sudah langsung menggambarkan hubungan dari setiap faktor penyebabnya terhadap faktor penyebab lain. Oke, mungkin di sesi ini saya akan coba bertanya sedikit lagi nih ke Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bapak ya. Bapak, apakah Bapak setuju dengan garis-garis jejaring antar faktor penyebab yang telah digambarkan sama Ibu? Ya, saya juga sependapat dengan apa yang Ibu tadi gambar dalam faktor penyebab membuka lahan pekerjaan dengan meningkatkan ekonomi ini. Oke, sip. Bapak berarti sudah sepakat nih sama Ibu. Berarti mungkin sudah sehati seperti itu ya. Nah, mungkin kalau Ibu bagaimana Bu? Apakah pendapat dengan beberapa hubungan yang telah dibuat oleh Bapak nih? Ada yang setuju, ada yang kurang. Nah. Karena ini bahan pangan tuh nggak tahu apa hubungannya dengan membuka lapangan pekerjaan. Oke, nah Pak, jangan sakit hati ya Pak ya kalau misalkan Ibu bilang bahwa pendapat Ibu bahan pangan itu tidak akan mempengaruhi lapangan pekerjaan sama sekali seperti itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya ingin terjemahkan ketidaksepakatan Bapak dan Ibu itu dalam media yang lain. Jadi tanggapan selanjutnya adalah tahapan di mana Bapak dan Ibu melakukan boboting terhadap jejaring antar faktor penyebab ini. Nah, di situ misalkan Ibu tadi tidak setuju dengan hubungan antara bahan pangan dengan lapangan pekerjaan, Ibu tidak perlu melakukan pembobotan terhadap hubungan tersebut. Artinya Ibu tidak usah menaruh kancing pada hubungan tersebut. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Sekarang mungkin kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembobotan dari hubungan jejaring faktor-faktor penyebab. Baik, saya tadi telah menyiapkan kancing ya Bapak Ibu, karena kita akan bermain kancing kembali nih. Nah, sekarang kita akan membobotkan nih atau memberikan bobot kepada faktor yang memiliki hubungan paling kuat. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah menggambarkan ya, ini sudah cukup bagus nih gambarnya, ada banyak panah nih di masing-masing faktor. Nah, pertanyaan sekarang adalah
menurut Bapak Ibu nih, menurut perspektif Bapak Ibu, dari beberapa hubungan ini, mana sih hubungan antar faktor yang paling kuat atau yang paling berpengaruh? Nah, caranya sama, adalah dari 20 kancing yang akan kami berikan ini, boleh ya Bapak Ibu bobotkan dari yang paling tinggi berpengaruh sampai ke yang kurang berpengaruh. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk perempuan berwarna kuning, laki-laki berwarna biru. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memberikan sesuai dengan pilihan atau perspektif Bapak Ibu kepada faktor-faktor yang ada di kertas diskusi kita ini. Langsung nggak? Nggak soalnya kan cuma naruh-naruhin doang ya? Iya, boleh. Baik, sekarang kita sudah punya kancing di layar diskusi kita Bapak Ibu semua. Nah, kita harus menghitung nih berapa jumlah dari semua kancing yang ada di garis-garis ini. Ini yang paling banyak nih kayaknya di sini nih. Nah, coba saya hitung dulu. Ini ada 10 dan kuning 10, biru. Jadi kalau total 20 ya. 20. Lalu ini ada 2 kuning, 1 biru. Totalnya mungkin 3. Ini ada 2 biru, 5 K, 7, 5B, 3K, 8. Ini 2B. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan bobot dari semua hubungan nih Bapak Ibu semua. Ternyata yang paling banyak adalah ini hubungan dari membuka lapangan pekerjaan dengan meningkatkan ekonomi. Ini seimbang nih, warna kuning 10, warna biru juga 10, berarti ini sama-sama pendapatnya sama-sama kuat nih. Nah, menurut Ibu, kenapa bisa memberikan nilai 10 di hubungan yang ini? Karena kami banyak bekerja sebagai petani Pak, jadi dengan adanya sawah itu bisa meningkatkan ekonomi sehingga taraf hidup kami jadi lebih sejahtera gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, ini juga dari Bapak juga memberikan nilai angka 10 nih. Ya, di sini saya juga setuju dengan pendapat Ibu karena di sini di desa kami ekonomi ini meningkat karena terbantu dengan pekerjaan kami ini sebagai petani, yang sebagian besar adalah petani. Kemudian selain itu juga program pemerintah ini mendukung pekerjaan kami sebagai petani dengan meningkatkan ekonomi ini, diberikan bantuan-bantuan seperti pupuk dan juga bibit-bibit. Gitu. Ya, baik, benar. Ya, kalau kita ranking ini yang paling tinggi kan lapangan pekerjaan dengan ekonomi ada 20 totalnya. Tadi yang ranking kedua adalah mendukung program pemerintah dengan meningkatkan ekonomi. Nah, pendapatnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, ini sungguh sangat menarik ya. Ternyata memang ada selalu ada kaitannya antara faktor ini, antara lapangan pekerjaan, ekonomi, program pemerintah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kami akan merapikan ini semua dan akan menggambar ulang lebih bagus ya tampilannya. Nah, bagaimana hasil kesimpulan diskusi ini akan disampaikan oleh teman saya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah menyelesaikan tahapan untuk mencari jejaring atau hubungan antara faktor penyebab, sehingga kita mendapatkan beberapa faktor pemicu dominan yang ada dari perubahan penggunaan lahan semak belukar menjadi sawah. Teridentifikasi bahwa faktor ekonomi itu sangat berhubungan dengan faktor lapangan pekerjaan. Di sini penduduk di desa Cerah Ceria banyak yang berprofesi sebagai petani, sehingga program-program pemerintah itu banyak turun seperti bantuan pupuk, lalu juga bantuan subsidi bibit dan lain sebagainya kepada petani, sehingga itu merupakan faktor yang paling dominan dalam menyebabkan perubahan lahan dari semak belukar menjadi sawah. Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi sudah kita lakukan itu hanya satu saja jenis perubahan penggunaan lahan, yaitu ya dari semak belukar menjadi sawah. Nah, pada implementasinya hal ini dilakukan pengulangan kembali pada dua jenis perubahan
penggunaan lahan dominan lainnya. Yang tadi telah teridentifikasi adalah hutan menjadi sawah dan juga semak belukar menjadi pemukiman. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tahapan selanjutnya adalah kita coba mengidentifikasi siapa saja aktor atau pemeran utama dari terjadinya perubahan lahan dominan. Lalu kemudian kita coba untuk menggali, Bapak dan Ibu ya, alur proses bagaimana perubahan penggunaan lahan itu dapat berubah dan bagaimana keputusan dari terjadinya perubahan penggunaan lahan tersebut. Saat ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapan, yaitu kita perlu tabel input untuk penggalian informasi tersebut. Saya akan menggambar. Yang pertama adalah kolom isian tentang perubahan penggunaan lahan, di mana perubahan penggunaan lahan itu sudah kita identifikasi ya pada tahapan-tahapan sebelumnya. Di sini nomor, di sini aktor, di sini perubahan penggunaan lahan ya. Di sini adalah aktor kunci atau aktor utama yang dapat yang memiliki peran dominan pada saat melakukan perubahan penggunaan lahan. Lalu di sini adalah bagaimana proses dari perubahan penggunaan lahan tersebut, dan dua kolom terakhir adalah kolom di mana perencanaan penggunaan lahan di masa depan. Yang pertama adalah perencanaan penggunaan lahan masa depan untuk 5 tahun. Yang kedua adalah perencanaan penggunaan lahan untuk 25 tahun. Jadi Bapak dan Ibu, yang 5 tahun ke depan adalah perencanaan penggunaan lahan yang diinginkan oleh Desa Cerah Ceria jangka pendek, sedangkan yang 25 tahun untuk perencanaan penggunaan lahan di jangka panjang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa Desa Cerah Ceria ini memiliki 3 perubahan dominan. Yang pertama itu adalah semak belukar menjadi sawah ya. Menjadi sawah. Lalu semak belukar menjadi permukiman, dan yang ketiga semak belukar yang ketiga adalah hutan rawa ya. Iya. Hutan rawa menjadi sawah. Nah, saya sekarang akan terlebih dahulu mendiskusikan yang perubahan lahan paling dominan nih Bapak dan Ibu, yaitu semak belukar menjadi sawah. Nah, bisa tolong dibantu Bapak dan Ibu, silahkan dituliskan siapa aktor paling berpengaruh atau aktor kunci dari perubahan semak belukar menjadi sawah. Saya berikan satu metaplan kepada Bapak dan Ibu ya. Silahkan dituliskan. Sudah Ibu, baik, terima kasih. Aktor kuncinya adalah pengusaha atau investor. Nah, saya akan menulis dahulu di sini. Jadi aktor kuncinya ada 2 ya. Aktor kunci yang pertama mungkin di Dinas Pertanian. Dan yang kedua adalah investor. Nah, mungkin saya bisa sedikit bertanya nih ya kepada Ibu, Dinas Pertanian ini kenapa menjadi aktor kunci, Ibu? Bisa tolong ceritakan? Karena terdapat program pemerintah untuk mencetak sawah, Pak. Oke, baik. Jadi ada program pemerintah mencetak sawah. Oh, ini berarti Mencetak sawah baru. baik. Berarti ini sejalan sama diskusi yang sebelumnya ya? Betul. Oke. Sehingga ekonomi masyarakatnya menjadi meningkat, Pak. Baik. Ada bantuan juga ya Bu ya, berarti dari Dinas Pertanian? Ada Pak, ada bantuan semacam bibit atau pupuk gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Jadi di situ karena ada program pemerintah ya, kita tulis. Baik, kalau Bapak, kenapa Pak menuliskan
investor atau pengusaha sebagai aktor kunci atau aktor utama? Karena munculnya investor ini mereka menampung hasil panen padi, Pak. Oke, sekarang kalau boleh saya bertanya, Ibu, di dalam prosesnya aktor Dinas Pertanian itu seperti apa ya? Kenapa proses dari perubahan penggunaan lahan semak belukar menjadi sawah itu bisa digawangi oleh Dinas Pertanian? Karena Dinas Pertanian mengimplementasikan program Bupati ya Pak, yang memperluas areal sawah gitu Pak. Jadi semak belukarnya tuh langsung jadi areal sawah gitu. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin mendengar dari Bapak nih, sebenarnya alasan Bapak menyatakan investor sebagai aktor kunci itu terkait dari dia berpengaruh dalam perubahan penggunaan lahan, itu prosesnya seperti apa ya Pak? Jadi prosesnya itu banyak investor masuk untuk melakukan usaha. Hal ini juga didukung oleh pemerintah. Oke, jadi investor masuk melalui pemerintah ya, pemerintah, dan kemudian saling berintegrasi dalam perubahan semak ke sawah. Baik, cukup menarik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada kebijakan, terus Dinas Pertanian juga memberikan bantuan kepada para petani. Kemudian di lain pihak ada investor yang datang untuk coba menghidupkan pasar yang ada di dalam Desa Cerah Ceria ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah sekarang kalau saya ingin ingin coba bertanya lagi kepada Ibu dulu nih, mungkin di perencanaan kedepannya apakah semak belukar ini akan menjadi tetap sawah gitu ya untuk 5 tahun ke depan, mungkin jangka pendek dulu ya Bu. Mungkin sekalian disampaikan yang jangka panjang ketika 25 tahun ke depan itu akan seperti apa? Menurut saya sih perencanaan untuk 5 tahun itu kemungkinan bisa 100 hektar Pak. Oh oke, jadi mau ditambah lagi ya lahan sawah iya, ya? Menjadi 100 hektar. Oke, penambahan sawah kurang lebih 100 hektar lagi ya. Betul. Baik, jadi di 5 tahun semoga ada sawah baru ya Bu ya? Betul. Seluas kira-kira 100 hektar. hektar. Kalau untuk jangka panjang nih Bu? Sekitar berapa tahun Pak? 25 tahun. Mereka sih bilang akan tetap menjaga area pertanian itu tidak akan berkurang gitu Pak dari yang sudah dibangun sekarang. Oke, berarti area sawah tetap menjadi sawah ya? Iya. Oke, ini mungkin apakah karena mempertimbangkan di 25 tahun ke depan penduduk akan terus meningkat sehingga sawah ini jangan berubah menjadi hal lain gitu, nanti padinya nggak ada ya Bu? Iya. Baik, kalau Bapak seperti apa Pak? Menurut Bapak di 5 tahun ke depan apakah sama sependapat dengan Ibu atau punya pendapat lain? Menurut saya perencanaan 5 tahun ke depan sama dengan 25 tahun ke depan, yaitu tetap menjadi pertanian. Oke, berarti mungkin di sini mirip ya, pokoknya yang sawah tidak berubah ya, tidak berubah. Berarti yang saat ini sudah menjadi sawah akan tetap menjadi sawah gitu ya. Baik, ini cukup menarik ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada sebuah perubahan penggunaan lahan gitu dari semak belukar menjadi sawah, yang kemudian masing-masing dari aktornya sudah teridentifikasi, lalu proses gimana para aktor tersebut berperan dalam merubah suatu lahan tersebut menjadi lahan yang dituju, dan perencanaan di kedepannya juga sudah mulai bisa dibayangi akan menjadi seperti apa. Ini merupakan bagian dari salah satu tahap saja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita masih harus melakukan 2 tahapan lagi setidaknya terhadap perubahan penggunaan lahan yang dominan.
Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam seharian ini. Tadi kita sudah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita coba mengidentifikasi dulu perubahan penggunaan lahan dominan yang ada di Desa Cerah Ceria. Yang kemudian kita coba melihat sebenarnya perubahan penggunaan lahan tersebut itu menurut persepsi dari masyarakat Desa Cerah Ceria memiliki dampak baik atau buruk ke dalam 3 aspek ya. Aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga aspek lingkungan. Setelah itu dilanjutkan kita mencari faktor penyebab dari perubahan penggunaan lahan ya. Ketika kita sudah mendapatkan faktor penyebab tersebut, kita coba memberikan hubungan atau kita membuat jejaring antara faktor-faktor penyebab terhadap faktor penyebab lainnya. Sehingga di akhir kita memiliki 3, yaitu faktor pemicu utama dari terjadinya perubahan penggunaan lahan tersebut. Dan yang paling akhir juga kita sudah coba untuk mengidentifikasi siapa aktor utama dari setiap perubahan penggunaan lahan berikut dengan proses perubahan penggunaan lahan sampai dari belum berubah penggunaan lahannya sampai berubah menjadi suatu perubahan penggunaan lahan lainnya. Bapak dan Ibu, keseluruhan rangkaian tersebut nanti akan dibuat sebuah rumusan ya, rumusan untuk melakukan opsi intervensi terhadap perubahan penggunaan lahan yang memang saat ini ingin dirubah oleh masyarakat desa. Yang kemudian opsi intervensi tersebut akan coba didiskusikan kembali sehingga mendapatkan sebuah beberapa indikator untuk melakukan perubahan perilaku yang ada di dalam masyarakat ataupun aktor-aktor yang mempengaruhi perubahan lahan tersebut. Beberapa indikator kunci untuk menilai berapa besar perubahan perilakunya. Nah, Bapak dan Ibu, saya sangat senang. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bisa bermanfaat demi kemajuan Desa Cerah Ceria. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.